Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Fadillah, NIM 211919185. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, pada hakikatnya amar ma'ruf nahi mungkar itu berasal dari 4 kata. Yang pertama amar, yang kedua ma'ruf, yang ketiga nahi, dan yang keempat mungkar. Nah, adapun amar secara bahasa itu berarti perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk kata yang selanjutnya yaitu ma'ruf. Ma'ruf itu berasal dari kata arrofa. Arrofa yu'arifu arrofatan wa mu'arrofatan fahuwa mu'arrifun wadaka ma'rufun. Ma'ruf berasal dari kata isim yang berarti terkenal. Adapun pengertian yang dipegang oleh agama Islam yaitu ma'ruf ialah semua kebaikan yang dikenal oleh seseorang atau manusia yang membuat hatinya itu tentram. Nah, sedangkan lawan dari kata ma'ruf itu yaitu mungkar. Jadi ma'ruf itu dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bernilai baik. Nah, sedangkan lawan dari kata ma'ruf yaitu mungkar. Mungkar di sini itu berarti keburukan karena lawan dari kata ma'ruf. Mungkar sendiri diartikan sebagai perbuatan yang menyuruh untuk berbuat kepada keburukan. Untuk kata yang selanjutnya yaitu nahi. Nahi secara bahasa itu berarti larangan. Menurut istilah yaitu nahi ialah suatu lafaz yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Jadi di sini nahi itu dapat diartikan sebagai suatu larangan. Nah, dari 4 kata tersebut, amar, ma'ruf, nahi, mungkar, kalau digabungkan itu berarti amar bi ma'ruf wan nahi anil mungkar, yang berarti menyuruh untuk berbuat baik dan melarang dari perbuatan yang buruk. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Saya Novia Dewi Kusuma, NIM 2119193 akan menjelaskan tentang poin B, yaitu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar bukanlah perbuatan yang bisa dilakukan begitu saja. Ia adalah perilaku yang dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan penuh perhitungan. Sebab jika tidak, amar ma'ruf nahi mungkar bisa gagal dilakukan atau bahkan salah dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, amar ma'ruf nahi mungkar juga tidak bisa dilakukan dengan kekerasan, namun harus melalui tahapan-tahapan tertentu. Dengan tahapan-tahapan ini dimaksudkan agar pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar bisa berjalan dengan baik hingga mencapai kesuksesan sebagaimana diharapkan. Lebih dari itu, tahapan-tahapan ini juga dilakukan karena memang merupakan tuntutan syar'i. Hal ini lebih sebagai etika dalam pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa rumusan tahapan pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar terdapat 3 tingkatan dasar. Yang pertama ada memperingatkan dengan tangan. Mengingkari kemungkaran dengan tangan merupakan tingkat peringatan yang paling tinggi. Tindakan yang termasuk dalam contoh ini ialah seperti menumpahkan minuman keras, menutup diskotek-diskotek, menghancurkan tempat judi atau tempat prostitusi, melarang orang dari berbuat jahat, dan lain sebagainya. Namun, yang perlu diingat, pengingkaran dengan cara ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Tahapan ini hanya boleh dilakukan oleh kita yang mempunyai wewenang terhadap kemungkaran yang terjadi. Pemerintah dan yang mewakilinya adalah orang yang berhak melakukan pengingkaran atau pencegahan terhadap kemungkaran.
sebab hanya mereka yang mempunyai kewenangan terhadap pelaku kemungkaran. Sebut saja misalnya Satgas Amar Ma'ruf Nahi Munkar atau yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Yang kedua, ada memperingatkan dengan lisan. Jika misalnya kita tidak sanggup melakukan pengingkaran dengan tangan, kita bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan lisan. Artinya, kita memberikan nasihat dan peringatan dengan memakai bahasa yang sopan dan halus. Dalam mengingkari atau mencegah kemungkaran dengan lisan, setidaknya ada 4 langkah yang harus kita tempuh. Sebagaimana berikut, yang pertama yaitu kita harus mengenalkan terlebih dahulu mengenai dampak buruk atau negatif dari kemungkaran yang dilakukan tersebut. Hal ini harus kita sampaikan dengan sopan dan tenang, serta dengan nada dan bahasa yang lemah lembut. Hal ini bertujuan agar visi dan misi yang kita inginkan dari amar ma'ruf nahi munkar ini bisa membuahkan hasil yang maksimal. Terus langkah kedua yaitu harus mengemas pengingkaran atau pencegahan kemungkaran tersebut dengan nasihat atau wejangan. Dalam hal ini, kita juga harus bisa menambahkan pengetahuan dan rasa takut kepada Allah SWT agar pelaku kemungkaran mengetahui hukum yang dikerjakannya menurut syariat Islam. Bahwa apa yang mereka lakukan sangat bertentangan dengan syariat Islam dan karenanya harus dihentikan agar tidak banyak menimbulkan kerusakan di muka bumi. Begitu juga agar mereka sadar bahwa apapun yang mereka lakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat kelak. Yang ketiga yaitu melakukan memperingatkan kemungkaran dengan lisan adalah dengan teguran yang keras. Langkah ini dilakukan jika kita merasa bahwa pelaku kemungkaran tetap saja melakukan kemungkaran dan mereka tidak mau jerah. Karenanya, teguran yang keras harus kita lakukan karena barangkali bisa membuahkan hasil. Langkah keempat. Adapun langkah keempat dalam memperingatkan kemungkaran dengan lisan adalah dengan memberikan ancaman dan menakut-nakuti mereka. Dalam hal ini, kita mengancam bahwa jika mereka tetap tidak mau berhenti melakukan perbuatan mungkar, maka kita akan melaporkannya pada keluarganya. Katakan kepada mereka bahwa jika tidak mau insaf, maka kita akan melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib biar mereka diadili. Tahapan yang ketiga yaitu mengingkari dengan hati. Kemudian jika dengan cara sebelumnya amar ma'ruf nahi munkar juga belum bisa kita lakukan, maka pastikan hati kita tidak ikut menyetujui terhadap adanya kemungkaran tersebut. Palingkan sejauh mungkin hati kita dari kemungkaran yang dilakukan orang tersebut. Kemudian buang jauh-jauh dan kita tidak menyukai kemungkaran tersebut. Cara ini adalah metode yang paling mudah dilakukan dan setiap orang Islam pasti bisa melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanila Aulia, NIM 2119201. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hadis-hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar. Oke, langsung saja. Ada satu hadis yang berbunyi, hadisu Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika aful iman, muttafaqun alaih. Artinya, diriwayatkan dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, aku telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangan atau kekuasaannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia mencegah dengan lisannya. Kemudian jika tidak mampu, maka hendaklah ia mencegah dengan hatinya. Yang demikian adalah selemah-lemahnya iman. Dari hadis tersebut menerangkan bahwasanya ketika ada kemungkaran tidak boleh dibiarkan atau didiamkan begitu saja. Kita harus mencegahnya dengan tangan kita atau kuasa kita. Kemudian bila tidak sanggup, maka gunakanlah lisan kita dengan nasihat, peringatan, ataupun perkataan yang sopan dan santun. Kemudian bila itu memang tidak sanggup lagi, maka cukuplah dengan hati kita yang tidak menyetujui kemungkaran tersebut. Ya, yang terakhir ini berarti menandakan bahwasanya iman kita itu lemah. Kemudian ada hadis lagi yang menjelaskan mengenai keutamaan mengajak kepada kebaikan. Hadisnya berbunyi,
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Rawahu Muslim wa Malik wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosanya orang yang mengikuti tanpa dikurangi dan dari mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, Malik, Abu Daud dan Tirmidzi. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya orang yang mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Hal ini berlaku pula untuk mereka yang mengajak kepada keburukan gitu. Di sini kita tahu bahwasanya Allah itu memberikan penghargaan tertinggi kepada orang yang suka atau yang senang mengajak kepada kebaikan. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya kebaikan itu harus didasari oleh keikhlasan, bukan kekuasaan, materi dan lain sebagainya gitu. Maka kurang bijak kita sebagai seorang muslim mengharapkan pahala dari amar ma'ruf nahi munkar, tetapi kita sendiri lalai untuk melakukan apa yang diajarkan kepada orang lain gitu. Lebih jauh hal ini diterangkan dalam hadis yang artinya Abu Sa'id atau Usama bin Zaid bin Haris radhiyallahu an berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang dihadapkan di hari kiamat, kemudian dilemparkan ke neraka, maka keluar usus perutnya, lalu berputar-putar di dalam neraka bagaikan emar yang berputar-putar di sekitar penggilingan. Maka berkerumunlah ahli neraka kepadanya sambil bertanya, hai fulan, mengapakah engkau? Tidakkah engkau dahulu mengajarkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran? Jawabnya, benar, aku dulu menganjurkan kebaikan tetapi tidak aku kerjakan, dan mencegah kemungkaran tetapi aku kerjakan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini sebagai peringatan ya bahwasanya kita kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi kita sendiri harus melakukannya gitu. Jangan sampai kita menyuruh orang untuk melakukan sesuatu tapi kitanya sendiri belum melakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Indonesia, NIM 2119211. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ancaman bagi yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama yaitu azab yang menyeluruh. Apabila manusia melihat kemungkaran dan tidak bisa merubahnya, dikhawatirkan Allah akan melimpahkan azab siksanya secara merata. Kemudian tidak dikabulkannya doa. Apabila suatu masyarakat mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar serta tidak mencegah orang yang berbuat zalim dari kezalimannya, maka Allah menimpakan siksa kepada mereka dengan tidak mengabulkannya doa mereka. Kemudian yang ketiga, berhak mendapatkan laknat, yakni terusir dari rahmat Allah sebagaimana telah menimpa Bani Israel ketika mengabaikan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kemudian yang ketiga, timbulnya perpecahan.
sudah merupakan aksiomatis bahwa kemungkaran yang paling berat dan paling keji dapat menjauhkan syariat Allah dari realitas kehidupan dan ditinggalkannya hukum-hukumnya dalam kehidupan manusia. Apabila hal ini terjadi dan orang-orang diam, tidak mengingkari dan tidak mencegahnya, maka Allah akan menanamkan perpecahan dan permusuhan di kalangan mereka sehingga mereka saling melakukan pembunuhan dan menumpahkan darah. Kemudian yang terakhir, pemusnahan mental. Sebagai kehormatan kepada Nabi Muhammad, Allah tidak memusnahkan umat beliau secara fisik sebagaimana yang telah menimpa umat-umat terdahulu seperti kaum Nabi Hud, Saleh, Nuh, Lut, dan Syuaib yang telah mendustakan para nabi dan mendurhakai perintah Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.